garis singgung lingkaran. Kita akan membahas tentang bagaimana menghitung panjang garis singgung lingkaran. Nah, untuk memulainya, coba kita perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar, garis PQ adalah garis singgung lingkaran. Kemudian, OP adalah jari-jari lingkaran. Nah, pada pembahasan sebelumnya sudah kita tahu bahwa garis singgung PQ itu tegak lurus dengan R. Jadi garis singgung tegak lurus dengan jari-jari. Sehingga segitiga OPQ siku-siku di P. Berarti kan berlaku sifat Pitagoras. OQ kuadrat sama dengan OP kuadrat ditambah PQ kuadrat. Sehingga PQ kuadrat sama dengan OQ kuadrat dikurang OP kuadrat. PQ berarti sama dengan akar dari OQ kuadrat dikurang OP kuadrat. Karena panjang OP tadi sama dengan R, maka kita peroleh PQ sama dengan akar dari OQ kuadrat dikurang R kuadrat. Bisa ya? Sekarang kita coba terapkan itu untuk kasus-kasus berikut. Misalnya coba perhatikan pada gambar. Pada gambar kita lihat garis singgung lingkaran. Menyinggung lingkaran di titik A. Panjangnya 8 cm. Jadi panjang AD sama dengan 8 cm gitu ya. Kemudian jari-jari lingkaran yaitu OC sama dengan 6 cm. Pertanyaannya, berapa panjang BD? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, mari kita coba perhatikan yang berikut. Kalau kita tarik garis dari O ke titik singgung A, itu kan sama dengan jari-jari lingkarannya, sama dengan R, sama dengan 6. Kita peroleh segitiga siku-siku OAD. Kita misalkan panjang BD sama dengan X cm. Sehingga panjang OD sama dengan 6 cm ditambah X cm. Dengan rumus Pitagoras kita bisa mencari berapa panjang DO ini. DO kuadrat sama dengan 6 cm kuadrat ditambah 8 cm kuadrat. Jadi, DO kuadrat sama dengan 36 cm kuadrat ditambah 64 cm kuadrat. DO kuadrat sama dengan 100 cm kuadrat. Hingga kita peroleh panjang DO sama dengan akar dari 100 cm kuadrat 10 cm. Nah, sementara DO tadi kita sebut sama dengan 6 tambah X cm. Jadi 10 cm sama dengan 6 cm ditambah X. X-nya sama dengan 4. Panjang BD sama dengan 4 cm. Mudah kan? Bagaimana mencari panjang garis singgung persekutuan dalam? Coba perhatikan gambar berikut. PQ adalah garis singgung lingkaran yang menyinggung lingkaran A di titik P dan menyinggung lingkaran B di titik Q. AP sama dengan jari-jari lingkaran A. Kita sebut RA. Kemudian BQ adalah jari-jari lingkaran B. Kita sebut RB. Ingat garis singgung tegak lurus dengan jari-jari. Jadi PQ tegak lurus dengan AP
dan PQ tegak lurus dengan QB. Berapa panjang garis singgung PQ ini? Perhatikan gambar berikut. Kita buat kembali sebesar jari-jari RB. Kita sambungkan dari titik P ke P aksen seperti pada gambar. Maka kita peroleh segitiga ABP aksen. Jadi panjang PQ tadi sama dengan panjang BP aksen ini. Pada segitiga AP aksen B dengan rumus Pythagoras, kita peroleh AB kuadrat sama dengan AB aksen kuadrat ditambah P aksen B kuadrat. Jadi P aksen B kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang AP aksen kuadrat. P aksen B sama dengan akar dari AB kuadrat dikurang AP aksen kuadrat. Nah, dengan demikian kita peroleh panjang garis singgung persekutuan dalam PQ sama dengan P aksen B sama dengan akar dari AB kuadrat dikurang RA ditambah RB kuadrat. Itu artinya panjang garis singgung persekutuan dalam lingkaran PQ sama dengan jarak kedua pusat lingkaran dari A ke B dikuadrat dikurang dengan jumlah kedua jari-jari lingkaran dikuadrat. Bisa ya? Nah, untuk lebih memahami rumus itu, mari kita coba selesaikan soal-soal berikut. Coba perhatikan pada gambar. Jika jarak A ke B sama dengan 10 cm, maksudnya dari pusat lingkaran A ke pusat lingkaran B sama dengan 10 cm. Maka berapa panjang garis singgung persekutuan dalam PQ? Di mana jari-jari lingkaran A sama dengan 4 cm dan jari-jari lingkaran B sama dengan 2 cm. Nah, sesuai dengan rumusan yang kita peroleh tadi, coba kita perhatikan pada gambar berikut. Buatkan garis BP aksen yang sama dengan panjang garis PQ. Pada segitiga ABP aksen, kita peroleh P aksen B sama dengan akar dari AB kuadrat dikurang 4 ditambah 2 kuadrat dengan ukuran cm. Jadi kita peroleh P aksen B sama dengan akar dari 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat cm. Sehingga P aksen B sama dengan akar dari 64 cm. Dan hasilnya adalah P aksen B sama dengan 8 cm. Karena P aksen B panjangnya sama dengan panjang garis singgung persekutuan dalam, yaitu PQ, maka PQ sama dengan 8 cm. Nah, mudah kan? Kemudian, bagaimana cara menentukan panjang garis singgung persekutuan luar? Nah, untuk memahaminya, coba perhatikan gambar berikut. Lingkaran A dan lingkaran B masing-masing mempunyai jari-jari A dan jari-jari B, RA, RB, begitu ya. Kemudian, garis PQ adalah garis singgung lingkaran persekutuan luar yang menyinggung lingkaran A di titik P dan lingkaran B di titik Q. Berapa panjang garis singgung persekutuan luar PQ ini? Nah, begini caranya. Karena garis singgung tegak lurus pada PA dan garis singgung PQ juga tegak lurus pada QB, maka coba perhatikan gambar segitiga berikut ini.
ternyata bisa kita gunakan lagi sifat Pythagoras, ya kan? Pada gambar, AC itu sama dengan jari-jari lingkaran A dikurangi jari-jari lingkaran B. Sehingga pada segitiga siku-siku ABC, kita peroleh BC kuadrat ditambah CA kuadrat sama dengan AB kuadrat. Sehingga BC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang CA kuadrat. Berarti BC sama dengan akar dari AB kuadrat dikurang CA kuadrat. CA sama dengan jari-jari lingkaran A dikurangi jari-jari lingkaran B. Karena panjang BC sama dengan panjang garis singgung persekutuan lingkaran luar PQ, maka PQ sama dengan CB, sama dengan akar dari AB kuadrat dikurang RA dikurang RB kuadrat. Nah, bagaimana memahami rumus ini? Sebaiknya mari kita berlatih soal-soal seperti yang berikut ini. Seperti pada gambar kita lihat, DC adalah garis singgung persekutuan luar. Lingkaran A berpusat di A, lingkaran B berpusat di B. Jari-jari lingkaran A sebesar 3 cm, jari-jari lingkaran B sebesar 8 cm. Diketahui jarak kedua pusat lingkaran adalah 13 cm. Kemudian ditanyakan, berapa panjang garis singgung DC? Nah, seperti cara yang kita temukan tadi, kita gambarkan sebagai berikut. Nah, jadi seperti pada gambar, garis singgung persekutuan luar DC itu panjangnya sama dengan AE, seperti pada gambar ya. Kemudian jarak dari A ke B tadi adalah 13 cm. Kemudian A ke D itu adalah jari-jari lingkaran A 3 cm. Itu sama dengan panjang EC. Berarti panjang BE adalah 5 cm. Karena panjang BC tadi seluruhnya 8 cm ya. Jadi DC sama dengan akar dari 13 kuadrat dikurang 8 dikurang 3 kuadrat cm. Kita peroleh DC sama dengan akar dari 169 dikurang 25 dalam cm. Sehingga kita peroleh DC adalah akar 144 dalam cm. Dengan demikian DC sama dengan 12 cm. Nah, jadi jawaban soal ini, panjang garis singgung persekutuan luar DC sama dengan 12 cm. Nah, semakin paham ya? Untuk berlatih lebih lanjut, mari kita perhatikan kembali soal berikut. Pada gambar kita lihat, DC adalah garis singgung lingkaran yang menyinggung lingkaran A di titik D dan lingkaran B di titik C. Sehingga garis singgung DC tegak lurus dengan AD dan tegak lurus dengan BC. Jika jari-jari lingkaran B adalah RB 15 cm dan jari-jari lingkaran A adalah RA sama dengan 5 cm. Kemudian jarak kedua pusat lingkaran ini yaitu AB sama dengan 26 cm. Lalu berapa panjang garis singgung persekutuan luar? Seperti cara yang tadi, maka panjang DC pada gambar sama dengan panjang AE. Karena AD 5 cm, maka EC juga 5 cm. Sehingga BE sama dengan 10 cm. Panjang AB adalah jarak kedua pusat lingkaran sama dengan 26 cm. Jadi AE sama dengan akar dari
26 cm kuadrat dikurang 10 cm kuadrat. Jadi, AE sama dengan akar dari 576 cm kuadrat, sama dengan 24 cm. Jadi panjang garis singgung persekutuan luar DC sama dengan AE sama dengan 24 cm. Nah, ternyata mencari panjang garis singgung persekutuan dalam dan panjang garis singgung persekutuan luar itu ternyata mudah. Yang penting adalah berlatih. Dan cukup sekian perjumpaan kita kali ini. Mr. Art berharap semoga ini bermanfaat buat Anda dan kita semua. Art Matematika menyampaikan terima kasih buat semua yang mengikuti. Dan sampai jumpa. Mengundang Anda mengikuti 3 sahabat ini. Art Matematika, Embara, tempat mencari inspirasi, motivasi, dan filosofi. Akalkulosis, membahas keterbatasan dimensi kita. Semoga bermanfaat.